Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain ke kalian nih film yang menceritakan kisah sebuah boneka jadi-jadian. Film ini berjudul Checkered Ninja yang dirilis pada tahun 2018 oleh studio perusahaan film asal Denmark gengs. Film garapan sutradara Anders Matthesen ini mendapatkan rating yang cukup bagus nih dengan nilai ulasan 7,1/10 di IMDb. Wah, lumayan menarik buat kita bahas. Ceritanya akan berfokus pada kisah sebuah boneka yang dirasuki oleh roh gaib. Entah kerasukan ular atau siluman tokek, intinya boneka ini tuh ingin membalaskan dendam seorang bocah yang mati karena disiksa. Nah loh, penasaran kan sama kelanjutannya? Ya udah kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Namun sebelum mulai jangan lupa siapin mie goreng rendang dan posisi rebahan kalian ya. Dan langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu pabrik pembuatan boneka di Thailand, terlihat para karyawan yang begitu kelelahan dan sangat tertekan dalam bekerja. Banyak dari mereka yang masih anak-anak dipaksa bekerja siang dan malam, bahkan seringkali dibentak dan dimarahi oleh atasannya. Hari ini para karyawan kedatangan bos mereka. Dia adalah Eber, sang pemilik pabrik yang berasal dari Denmark. Di sana Eber memerintahkan atasan pabrik untuk mengawasi setiap karyawan jika ada yang melakukan kesalahan. Sampai ketika Eber kelelahan dan kepanasan, Eber meletakkan syal yang dikenakannya di dekat meja penjahit. Tanpa sengaja, bocah penjahit yang udah capek banget itu meleng dan menjahit syal milik Eber menjadi boneka ninja. Eber dan atasan pabrik yang melihat hal tersebut sontak murka. Dengan kejamnya, mereka berdua bergantian memukuli si karyawan tanpa ampun sampai ia meregang nyawa. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap, disertai badai dan awan hitam. Petir menyambar keras ke dalam pabrik mengenai sang atasan dan boneka ninjanya. Setelah tersambar petir, tiba-tiba saja boneka ninja itu hidup, seolah dirasuki arwah sang karyawan yang baru saja meninggal. Boneka ninja berusaha mengejar Eber demi membalaskan dendamnya. Namun sial, Eber sudah pergi duluan dan hanya meninggalkan kredit card miliknya yang terjatuh. Boneka ninja pun berinisiatif pergi ke pelabuhan. Lalu ia menyelinap ke dalam kapal kargo yang kebetulan akan pergi bersama sang kapten kapal ke negara Denmark. Kapten dikejutkan dengan boneka ninja yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat ia mengambilnya, sejenak kapten teringat dengan keponakannya. Karena kebetulan juga sang kapten punya keponakan laki-laki yang bernama Aski, yang sebentar lagi akan berulang tahun. Aski sendiri adalah anak sematawayang dari ibu single parent yang saat ini telah menikah dengan suami barunya, yaitu ayah tirinya Aski. Aski harus bisa membiasakan diri dengan kebiasaan jelek ayah barunya dan juga Sean, saudara tirinya yang bersifat jorok. Setelah sarapan usai, Aski dan Sean pun diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Setibanya di sekolah, Aski bertemu dengan sahabat satu-satunya yang bernama Odi. Dia sangat perhatian dan selalu menanyakan kabar Aski serta kondisi keluarga barunya. Akan tetapi, Aski menjawab dengan sinis kalau dia sebenarnya sama sekali tak peduli dan tak membutuhkan mereka tinggal satu atap dengannya. Di samping itu, Aski ternyata memiliki satu perempuan yang dia taksir banget gengs di sekolahnya. Dia sangatlah anggun dan menawan, namanya adalah Jessica, perempuan cantik yang selalu membuat Aski terpukau. Bahkan Aski seringkali memuja dan berandai-andai jika dia mendapatkan Jessica, maka ia akan menjadikannya nomor satu di dalam hidupnya. Sepulangnya dari sekolah, Aski dikejutkan dengan kehadiran keluarga besarnya di rumah yang ingin merayakan hari ulang tahunnya. Jorn, ayah tirinya, menghadiahkan Aski mainan tradisional bunga matahari, sedangkan Sean saudaranya diberikan hadiah yang lebih mewah, yaitu sebuah kaset video game mahal. Hal tersebut pun membuat Aski merasakan kasih sayang yang dibeda-bedakan. Untungnya di tengah kesedihan itu, sang paman yang baru saja pulang dari pelayaran memberikan Aski hadiah keren. Yap, bener aja, sebuah boneka ninja yang pamannya temukan di kapal. Wow. Keesokan harinya di sekolah, Aski menunjukkannya kepada Odi, mainan boneka ninja yang baru saja diberikan pamannya.
Lagi asyik mengobrol, tiba-tiba saja dari belakang datang Glenn, si bocah paling tengil di sekolahan yang biasa membuli Odi. Di tengah kejadian itu, tanpa disangka-sangka, boneka ninja mengeluarkan kalimat ancaman kepada Glenn dengan meniru suara dari Aski. Mengira Aski yang mengancamnya, Glenn pun berniat memberikannya pelajaran. Tapi untungnya hal tersebut tak sempat terjadi karena guru tata boga datang melerai mereka berdua. Odi pun mengucapkan banyak terima kasih atas keberanian Aski. Begitu juga dengan Jessica yang ikut kagum melihat keberanian Aski. Setelah sekian lama tak ada yang berani melawan Glenn. Nah, selepas kejadian di kantin tadi, Aski diincar sama Glenn yang masih dendam. Pas mau pulang ke rumah, Glenn datang mengancam Aski jika masih berani menghinanya seperti tadi. Pas Glenn menjauh, lagi-lagi boneka ninja mengeluarkan kalimat umpatannya kepada Glenn yang membuat Glenn mengamuk dan langsung mengejar Aski. Saat tiba di rumah, Aski pun begitu keheranan dengan boneka ninja pemberian pamannya yang bisa berbicara selayaknya makhluk hidup. Tak lama kemudian, datang Sean yang diam-diam membaca isi surat cinta Aski kepada Jessica. Sean mengancam akan menyebarkannya ke semua orang hingga membuat Aski malu. Nah, akan tetapi dia nggak ngelakuin hal tersebut dengan satu syarat, yaitu Aski harus mau mengerjakan seluruh PR-nya. Mau gak mau Aski pun menerima permintaan itu. Setelah rentetan masalah yang dialami, boneka ninja berkata kalau dia siap menjadi teman baru Aski. Akhirnya mereka mulai berteman deh. Dan supaya lebih gampang, boneka ninja kita singkat jadi Bonja aja ya gengs. Nah, Bonja juga janji akan selalu menolong Aski, tapi dengan syarat jika Aski mau membantunya mencari seseorang bernama Eber. Bonja pun menjelaskan alasannya dengan berdalih hanya ingin mengembalikan kartu kredit Eber yang hilang. Tanpa Aski tahu kalau Bonja bermaksud membalaskan dendam seorang bocah Thailand yang mati dibunuh oleh Eber hanya karena melakukan kesalahan kecil saat bekerja. Mendengar nama Eber, sejenak Aski teringat nama ayahnya Jessica dan ia mulai curiga apakah ayahnya Jessica yang dicari oleh Bonja. Malamnya, Bonja dan Aski pun menyusun rencana demi mencari tahu identitas ayahnya Jessica. Daripada menerka yang tidak pasti, Bonja mengajak Aski pergi ke rumah Jessica. Karena kebetulan dalam waktu dekat, Jessica akan mengadakan pesta di rumahnya. Akan tetapi, Aski enggan pergi ke sana karena ia mengetahui Glenn, musuh bebuyutannya, akan hadir ke pesta Jessica. Mendengar hal itu, Bonja pun mulai menyemangati Aski sambil mengajaknya latihan bertarung. Tujuannya agar Aski bisa mengalahkan Glenn selagi Bonja bisa mencari tahu identitas ayahnya Jessica. Keesokannya di sekolah, Bonja mengajak Aski untuk menyelinap dan mengambil beberapa alat di ruang perkakas untuk membangun base camp mereka dan membuat sarung pedang untuk Bonja. Bonja berhasil menyelinap ke dalam di saat Aski mengalihkan perhatian Pak Penjaga. Tapi sialnya Aski yang panik tanpa sengaja keceplosan mengenai rencananya sehingga dirinya pun diseret ke ruang BK. Di ruangan yang sama ternyata Sean juga dihukum oleh ibu guru karena nggak bisa menjelaskan tentang PR-nya sendiri. Sean malah menyalahkan Aski karena membuat dirinya dihukum sekarang. Ia menuduh kalau Aski mengerjakan PR-nya asal-asalan dan Sean pun akan membocorkan isi surat cinta Aski pada Jessica ke semua orang. Nah, Aski yang mendengar hal itu pun panik dan malu banget. Bonja jengkel betul melihat Aski yang panik hanya karena hal sepele. Lalu diam-diam Bonja menyelinap ke ruang operator. Lalu tanpa sepengetahuan Aski, Bonja meniru suara Aski lalu menyatakan cintanya kepada Jessica lewat mikrofon sekolah. Aski sangat malu seusai kejadian tersebut, tapi ternyata banyak teman yang mendukung dan mengapresiasi Aski atas tindakan beraninya. Setelah itu, Bonja menyuruh Aski menyelesaikan masalahnya dengan Glenn. Di sana Bonja meniru suara Aski sembari menantang Glenn, sang jagoan sekolah, untuk duel 1 lawan 1.
Bonja menjadwalkan tantangannya pada jam 7 malam hari Sabtu di base camp dia dan Aski. Setiap murid diminta hadir untuk menonton pertarungan Aski melawan Glenn. Barang siapa yang menang, maka dia akan menjadi jagoan di sekolah. Sedangkan yang kalah akan menjadi pecundang selamanya. Sontak, para siswa yang melihat tingkah Aski pun kaget banget. Banyak yang mendukung keberaniannya, termasuk mereka-mereka yang udah sering dibully sama Glenn. Tak terkecuali juga Jessica yang kagum dan mulai tertarik dengan Aski. Jessica mengundang Aski untuk datang ke pesta di rumahnya pada malam yang sama jika Aski berhasil mengalahkan Glenn. Sorenya setelah kejadian di kantin, Bonja mulai melatih Aski untuk persiapan nanti sembari membangun area pertarungan menggunakan perkakas sekolah. Sekian hari mereka lalui bersama, hubungan Bonja dan Aski pun semakin dekat. Bonja akhirnya menceritakan asal-usul dirinya pada Aski kalau dia adalah roh ninja yang bergentayangan. Bonja bertugas melindungi setiap anak-anak yang menderita dengan masuk melalui ke setiap makhluk melalui petir. Dan sekarang arwah itu masuk ke dalam boneka untuk melindungi Aski. Levede i Japan i gamle dage, ikke? Idiot. Du skulle have set dig selv. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pertarungan antara Aski dan Glenn. Aski sudah mempersiapkan beberapa jebakan di base campnya, gengs. Aski berhasil membuat Glenn tercebur ke kolam lumpur hingga membuat para penonton bersorak. Dikira sudah menang, ternyata Glenn terbangun dan melayangkan tinjunya ke arah Aski. Untungnya Aski sigap melawan serangan balik itu dengan mengeluarkan jurus ninjanya kepada Glenn. Glenn kesakitan hingga teriak minta ampun dan akhirnya resmi pertarungan pun dimenangkan oleh Aski. Setiap murid yang pernah menjadi korban bulinya Glenn bersorak merayakan kemenangan Aski. Dan semenjak saat itu, Aski begitu dihormati layaknya pahlawan yang melindungi mereka semua. Malamnya Aski datang ke acara pesta yang diadakan di rumah Jessica. Akan tetapi tujuan sebenarnya dari Aski bukan untuk memeriahkan pesta, melainkan mengantarkan Bonja bertemu dengan ayahnya Jessica yang diduga adalah Eber. Sampai saat ini Aski sebenarnya masih belum tahu apa niat sebenarnya Bonja mencari Eber. Dengan polosnya Aski menghantarkan Bonja mengelilingi ruangan satu persatu hingga Aski berhasil menemukan ayahnya Jessica. Tapi sayang, ternyata ayahnya bukanlah Eber yang dimaksud. Usahanya tak membuahkan hasil. Aski pun berencana pergi meninggalkan acara pesta. Namun di tengah jalan Jessica menariknya dan mengajak Aski berdansa dengannya. Bonja yang ingin cepat-cepat menemukan Eber yang asli melarang Aski membuang-buang waktu di pesta. Aski pun bimbang banget karena cuma di momen ini dia berkesempatan mendapatkan cinta wanita idamannya. Bonja kesal betul karena Aski malah berlama-lama di pesta. Bonja pun kembali mengingatkan kesepakatan Aski dengan dirinya untuk membantu satu sama lain. Demi mengeluarkan Aski dari pesta, Bonja mempermalukan Aski di depan semua orang, bahkan menghina Jessica dengan meniru suara Aski. En overscoring. Hvad? Nej, det er et Tak punya pilihan lain, akhirnya Aski pun menuruti permintaan Bonja untuk mencari kediaman Eber. Berbekal informasi dari surat kabar milik ayahnya Jessica, mereka berhasil menemukan rumah Eber. Lalu dengan cepat, Bonja menyusup ke dalam, kemudian masuk ke kamar tidurnya Eber. Di sana, Aski menemukan sebuah tiket penerbangan yang bertujuan ke negara Thailand. Bonja lalu menanyakan kapan jadwal penerbangan Eber kepada Aski yang memegang tiket. Namun hal tersebut keburu dihentikan oleh anjing penjaga Eber yang muncul menyerang mereka berdua. Tak lama kemudian benar aja Eber yang dimaksud datang ke hadapan mereka. Eber pun lari untuk memanggil polisi. Aski bingung banget kenapa tiba-tiba Bonja menyerang Eber.
Akhirnya terungkaplah dari mulut Bonja kalau ia sebenarnya bermaksud membalaskan dendam seorang bocah Thailand yang mati dibunuh oleh Eber hanya karena melakukan kesalahan kecil saat bekerja. Bonja ingin membunuh Eber sebagai bayaran atas nyawa bocah itu. Namun Aski yang mengetahui kebenaran itu pun tidak setuju dengan keputusan Bonja. Baginya balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Menghabisi nyawa Eber tidak akan membuat Bonja merasa lebih baik. Malahan dendam hanya akan meninggalkan rasa amarah yang lebih besar dan benci yang tak berkesudahan. Tak lama kemudian polisi pun datang mengepung mereka. Beruntung mereka berhasil meloncat dan kabur melarikan diri dengan sepeda. Bonja bersikeras tetap ingin membalaskan dendamnya kepada Eber. Ia menanyakan Aski jadwal penerbangan Eber ke Thailand lewat tiket yang dipegang Aski tadi. Akan tetapi Aski enggan memberitahu karena tak setuju dengan keputusan Bonja. Rasa amarah dan dendam Bonja sontak meledak. Bahkan Bonja tega mengancam untuk menyakiti Aski jika ia tidak memberitahu. Namun Bonja sejenak mengurungkan niatnya dan ia memilih untuk menculik Sean agar Aski mau memberitahu. Untungnya Aski datang menyelamatkan Sean. Tapi sial, kejadian itu malah membuat Aski seolah-olah pelaku yang ingin mengakhiri hidup Sean. Ayah tiri dan ibu Aski yang melihat kejadian itu pun langsung membawa Aski ke rumah sakit jiwa karena mengira Aski kelainan mental. Di dalam sel, Bonja kembali menginterogasi Aski mengenai jadwal penerbangan Eber ke Thailand karena cuma Aski yang tahu infonya. Bonja berkata kalau dia hanya ingin menghukum Eber karena dia telah membunuh nyawa bocah tak bersalah. Nah, tiba-tiba aja dari kalimat hukuman yang diucapkan Bonja, Aski sejenak terbesit ide dan dia setuju kalau Bonja tidak membunuh dan hanya memberikannya hukuman. Rencananya Aski akan bongkar seluruh uang kotor milik Eber ke hadapan publik serta membongkar semua tindakan busuk Eber karena telah mempekerjakan dan membunuh anak-anak di bawah umur. Setelah perdebatan yang lumayan panjang, akhirnya Bonja menyetujui rencana Aski. Sewaktu dokter masuk ke sel untuk menyuntikkan obat tidur kepada Aski, dirinya begitu syok melihat kehadiran Bonja, boneka yang bisa bergerak. Di sana Bonja mengancam sang dokter untuk membebaskan mereka. Kemudian karena si dokter ketakutan banget, dia pun akhirnya membebaskan Aski dan Bonja dari rumah sakit jiwa. Ja, tak for nu, Aske. Og jeg ringer som sagt til dine forældre og siger, du Jadwal penerbangan Eber ke Thailand akan dilaksanakan malam ini. Demi memuluskan rencana, Aski mengajak Bonja pergi ke rumah paman untuk mendapatkan nomor pedagang obat-obatan terlarang. Awalnya paman mengira Aski mau jadi anak bandel, tapi Aski mengelak kalau ia membutuhkan barang itu untuk tugas lab di sekolahnya. Setelah mendapatkan nomor pedagang itu, Aski pun mengajaknya bertemu untuk melakukan transaksi. Namun saat dimintai uang, Aski sama sekali tidak memilikinya. Hingga akhirnya Bonja pun turun tangan mengikat pedagang di bagasi mobilnya. så lad mig høre. Det gør vi heller ikke. Politiet er på vej. Malam hari pun tiba. Setelah mendapatkan barang itu, Aski memasukkan racikan obatnya ke dalam tubuh Bonja. Dengan rencana, Bonja akan masuk ke dalam koper si Eber nanti. Nah, baru deh keungkap. Rupanya mereka berdua berencana menjebak Eber agar ditangkap polisi seolah menyelundupkan obat-obatan terlarang. Mereka berharap penangkapan Eber akan menguak seluruh kejahatan yang pernah dilakukannya. Aksi pun dimulai. Mereka berdua bergegas ke bandara sembari menunggu kedatangan Eber. Ternyata Eber yang dinanti udah tiba dari lama. Dia langsung menuju kabin pesawat setelah lolos pengecekan barang. Gak kehabisan akal, Aski lalu mencari seseorang yang memiliki rute tujuan ke Thailand sama seperti Eber. Di sana, Aski menyuruh Bonja masuk ke dalam tas orang tersebut. Nah, rencananya setelah sampai di Thailand nanti, Bonja akan masuk ke koper milik Eber. Rupanya rencana yang Aski susun ini akan menjadi perpisahan terakhir bagi dirinya dengan Bonja. Malamnya setelah pulang dari bandara, hati Aski terasa berat melepas kepergian Bonja. Tapi dari perpisahan ini, Aski bisa belajar kalau setiap detik bersama Bonja adalah momen yang tak akan ia lupakan. Karena setiap akhir dari cerita akan selalu menciptakan awal cerita yang baru. Setibanya di Thailand, Bonja langsung mengejar Eber yang hendak pergi keluar bandara.
Aksinya begitu menegangkan karena Bonja dikejar-kejar oleh sapam dan anjingnya. Bonja berhasil menjebak Eber, membuatnya seolah membawa obat-obatan terlarang. Penjaga yang melihat hal tersebut pun langsung menangkap Eber dan membawanya ke kantor polisi. Keesokan paginya di sekolah, Aski tiba-tiba dihampiri oleh Jessica. Di sana Jessica berterima kasih karena pesan romantis berupa gombalan, puisi serta syair dalam pesan audio. Jessica pun akhirnya memaafkan Aski dan kembali jatuh cinta padanya. Aski pun kebingungan dan di momen inilah dia baru sadar sewaktu di bandara Bonja sempat memainkan handphone miliknya. Dan ternyata itu semua adalah rencana Bonja. Malamnya saat makan malam, Aski menyaksikan acara di televisi yang memberitakan penangkapan Eber di Thailand karena membawa obat terlarang. Penangkapan Eber pun berhasil membongkar semua kebusukannya, termasuk pabrik yang mempekerjakan dan menyiksa anak di bawah umur. Nah itu dia gengs, alur cerita dari film Checkered Ninja. Sebuah film yang awalnya terlihat simpel tentang anak yang berteman sama boneka, tapi ternyata banyak ngajarin kita makna yang mendalam tentang persahabatan dan melawan rasa dendam. Buat kalian yang belum nonton, aku rekomen banget untuk nonton ini secara langsung karena ada banyak momen menyentuh yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Kalau menurut kalian para cinephile gimana nih setelah nonton film ini? Dan kalau kalian punya pendapat, teori atau apapun itu tentang film ini, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. So, terima kasih sudah menonton, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye!